Nah, ketika Nyi Roro Kidul masih punya perjanjian dengan Soekarno, disitulah akhirnya Soeharto masuk dan ingin berjanji dengan Nyi Roro Kidul, tapi lewat Ibu Tien. Perjanjian antara presiden-presiden Indonesia dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kerap digambarkan sebagai wanita yang cantik dan berpakaiannya itu serba hijau, dan dia dianggap sebagai penguasa pantai selatan. Nah, ternyata Nyi Roro Kidul ini digadang-gadang selalu punya hubungan dengan para pemimpin di Indonesia. Salah satunya yang bisa membuat kita itu punya pemikiran kayak gitu adalah ketika pidato Bung Karno. Bung Karno dalam sebuah pidatonya menyebutkan sejak era tradisi Mataram Islam, kalau raja itu ingin besar, maka dia itu harus menikahi Nyi Roro Kidul. Nah, karena pidatonya itu, jadi orang itu berpikir-pikir ya, loh, apa iya untuk menjadi sebuah raja atau pemimpin besar di Indonesia harus punya hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul? Ditambah lagi dengan berdirinya sebuah hotel yang ada di Sukabumi yang disebut-sebut itu menjadi tempat lah perantara pertemuan antara Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Semua itu bermula ketika kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati itu, kerajaan Mataram kan masih berdiri dari kerajaan lain gitu loh. Nah, dia ingin berdikari. Nah, makanya tersebarlah kabar bahwa untuk meminta bantuan, Panembahan Senopati bertemu dengan penguasa pantai selatan. Pertemuannya itu akhirnya Nyi Roro Kidul itu setuju dan membuat perjanjian di mana dia akan membantulah dari sisi pasukan gaibnya itu loh untuk kerajaan Mataram Islam. Hingga akhirnya tidak berhenti sampai Panembahan Senopati aja. Sultan-sultan Mataram lainnya pun dan keturunan-keturunannya akan dibantu oleh Nyi Roro Kidul tadi. Kita lanjut ke era Presiden Soeharto. Saat itu karena masih ada perjanjian dengan Soekarno, tapi ini versi gaibnya ya dan hanya cerita rakyat aja. Balik lagi bisa percaya atau nggak percaya. Nah, ketika Nyi Roro Kidul masih punya perjanjian dengan Soekarno, disitulah akhirnya Soeharto masuk dan ingin berjanji dengan Nyi Roro Kidul, tapi lewat Ibu Tien. Jadi Ibu Tien ini kan masih ada keturunan lah, trah gitu loh, yang akhirnya disebut-sebut sebagai penghubungnya dengan Nyi Roro Kidul. Untuk memutus perjanjian Nyi Roro Kidul dengan Soekarno, maka diperlukan sebuah tumbal atau persembahan yang menurut sebagian kalangan spiritualis itu terjadi setelah tahun 65, kejadian PKI. Tapi balik lagi ya, ini nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya, hanya cerita rakyat yang beredar saja. Dan ketika akhirnya Ibu Tien meninggal, berakhir juga lah perjanjian antara Soeharto dengan Nyi Roro Kidul. Hingga tidak lama, Soeharto pun akhirnya harus turun dari kekuasaan setelah 32 tahun. Ya, balik lagi ya. Ini adalah sebuah cerita rakyat yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Tapi memang ramai itu diperbincangkan di kalangan orang-orang. Gimana kalau menurut kalian?